Dan di sana ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 10 dosa yang kalau seseorang melakukannya, hancurlah dunia kita, hancurlah akhirat kita. Apa 10 dosa itu? Yang pertama, asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ayat ini khitabnya kepada siapa? Kepada Nabi. Seolah-olah Allah mengatakan, "Hei Muhammad, kalau engkau melakukan kesyirikan, habis amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi di akhirat." Ini kalau Nabi SAW melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala ancam di sini, la yahbatanna amaluka, habis amalmu wahai Muhammad, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang yang rugi. Bagaimana kalau seandainya yang melakukan kesyirikan itu kita? Sementara Nabi SAW itu sudah diampuni yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Kalaupun melakukan kesyirikan, sama juga hancur lebur amalannya di akhirat, termasuk orang yang rugi. Karena kesyirikan itu mengakibatkan keberkahan di sebuah negeri akan dicabut dan mengakibatkan penyesalan kelak pada hari kiamat. Dan kesyirikan di zaman sekarang luar biasa, mulai dari syirkul asghar sampai syirkul akbar, ada semua. Kesyirikan ini berkembang, ikhwan. Coba bayangkan di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kesyirikannya apa? Hanya menyembah patung-patung yang dikultuskan, bahwa ini adalah patungnya Yaghus, patungnya Ya'uq, patungnya Nasr, dan mereka orang-orang saleh yang dijadikan patung itu. Itu pun pada permulaannya mereka menjadikan patung itu tidak disembah, hanya untuk nostalgia saja, karena mereka orang-orang saleh, para ulama di zaman itu kemudian meninggal, tidak ada penerusnya. Kemudian setan datang kepada kaum Nuh untuk membuatkan patung-patung mereka supaya diingatkan kebaikan mereka. Itu pada awalnya tidak ada kesyirikan, tapi namanya setan itu kan tujuannya bukan hanya sekedar itu. Dia tujuannya itu jangka panjang. Makanya ketika generasi pembuat patung pertama ini sudah meninggal dunia, kemudian datang generasi kedua dan ketiga, maka setan datang lagi dan mengatakan, sungguh aku hidup di zaman nenek moyang kalian. Aku tahu maksud mereka membuat patung itu. Apa itu? Mereka itu ingin mendekatkan kepada Allah sedekat mungkin lewat patung-patung itu. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka patung-patung itu kecuali hanya untuk mendekatkan kepada Allah sedekat mungkin. Dijadikan tawassul. Itu awalnya dari situ sebenarnya. Akhirnya berkembang kan di zaman Nabi Ibrahim, mulai sesembahan itu kemana-mana, bukan hanya menyembah berhala saja. Bintang disembah, bulan disembah, matahari disembah. Sampai ketika Ibrahim datang kepada anak-anak muda penyembah bintang, apa kata Ibrahim? Hadza Rabbi, jangan-jangan bintang itu Tuhanku. Ketika bintang itu sudah tidak ada, datang waktu pagi, dia mengatakan, saya tidak suka dengan Tuhan yang muncul tenggelam, katanya. Dari sini menunjukkan berkembang sesembahan itu kan. Sampai juga kepada penyembahan kepada Namrud di zaman itu. Kemudian berlalunya waktu dari zaman ke zaman, sampai di zaman Rasul, sampai di zaman kita, macam-macam orang nyembah itu. Bukan hanya bintang, matahari, bulan saja, bukan hanya berhala, sampai kepada gunung, sampai kepada lembah, sampai kepada akar, sampai kepada binatang-binatang dengan beragamnya juga disembah. Ada yang nyembah kuda, nyembah ular, nyembah macam-macam disembah. Sampai nyembah dompet juga ada, nyembah uang gitu ya. Makanya Rasul mengatakan apa? Ta'isa abdu dinar, celaka hamba-hamba dinar. Wa ta'isa abdu dirham, celaka hamba-hamba dirham. Itu kan di sana. Kalau di sini celaka hamba rupiah, hamba dolar, hamba ringgit ya, tergantung mata uangnya.
Bagaimana kemudian mereka itu dihadapkan kepada berhala yang ada di kantong dia? Coba, berhalanya dibawa-bawa kemana-mana tuh, karena lebih mendahulukan mencari kehidupan dunia atau mencari uang dibandingkan perintah Allah dan Rasulnya. Itu sama saja menjadikan sesembahan selain daripada Allah. Maka memang kesyirikan ini bahaya. Dunia kita hancur, akhirat pula kita hancur. Ini yang pertama. Yang kedua, tarkus salat, meninggalkan salat. Orang kalau sudah meninggalkan salat tidak akan bahagia hidupnya, ikhwan. Tidak akan bahagia. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis tentang masalah salat, salat ini bagian daripada zikir kepada Allah yang paling kuat, karena Allah yang mengatakan inna salata li zikri, salat itu untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi kalau kita ingin ingat Allah, salat. Dan ketika kita berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, disinilah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan berbagai macam persoalan. Dan itu disyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari zikri, mengingatku, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami jadikan kehidupannya sempit, sulit, susah. Terkadang banyak masalah yang tidak tahu jutrungannya itu loh. Tahu tuh banyak masalah saja, penyebabnya apa tidak tahu. Itu salah satunya ketika orang itu meninggalkan salat. Lebih daripada itu, anahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan kebutaan. Ketika mereka mengatakan, Rabb, di dunia kami tidak buta, kenapa kau butakan di sini? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ketika di dunia engkau melupakan aku, maka sekarang aku lupakan dirimu. Dan hadis-hadis tentang azab Allah di akhirat tentang salat jelas juga, atau ayat-ayat Al-Quran lah yang jelas, masalakakum fi saqar, kenapa kalian sampai masuk ke neraka Sakor? Apa alasannya? Penduduk neraka Sakor mengatakan, lam naku minal musallin, karena kami tidak salat. Maka ini yang kedua yang menghancurkan dunia dan akhirat kita adalah meninggalkan salat. Yang ketiga, al-bid'ah, perbuatan bid'ah. Kalau kita melihat hadis tentang haud, tentang telaga Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni faratukum 'ala al-haudi, man marra 'alayya shariba wa man shariba lam yadma abada, la yaridanna 'ala aqwam ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum fa aqulu innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka fa aqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tunggu kalian di telagaku. Aku tunggu kalian di telagaku. Siapapun yang meminum dari telagaku tidak akan haus selamanya, kata Rasul. Dan sungguh nanti akan ada kaum-kaum, kata Rasul, aku kenal mereka, tiba-tiba mereka diusir dari telaga. Kemudian Nabi SAW berteriak dan mengatakan, itu umatku. Dalam riwayat ummati ummati, dalam riwayat ashabi ashabi, mereka umatku, mereka sahabat-sahabatku, mereka bagian daripada diriku, kata Rasul. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu. Innahum ghayyaru wa baddalu, umatmu suka merubah-rubah dan suka mengganti-ganti syariatmu. Maka Rasul mengatakan, suhkan suhkan, celaka dan celaka liman ghayyara ba'di, siapapun yang merubah-rubah syariat sepeninggalku. Lihat bagaimana ancaman orang-orang yang melakukan bid'ah pada hari kiamat. Mereka tidak akan minum dari telaga Nabi.
Dan di dunia sudah jelas mereka menghabiskan waktu itu hanya untuk menghabiskan saja, tapi tidak berpahala gitu. Waktu mereka habiskan, biaya mereka habiskan, tenaga mereka habiskan hanya untuk melakukan bid'ah, tetapi tidak berpahala. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Ada orang yang amilah, bekerja keras di dunia itu, nampak ibadahnya gitu ya, tapi rupanya kerja keras mereka, ibadah itu justru memasukkan ke neraka hamiyah. Sebagian ahli tafsir, ayat ini salah satu asbab nuzulnya adalah turun kepada orang-orang Khawarij yang disabdakan Nabi SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatikum wa siyamakum ma'a siyamikum wa qira'atakum ma'a qira'atikum. Mereka merasa lebih hebat solat mereka di antara solat kalian, puasa mereka di antara puasa kalian, dan baca Quran mereka di antara baca Quran kalian, kata Rasul. Artinya orang-orang Khawarij itu secara zahir amalan mereka lebih hebat dibandingkan kita itu. Tapi ujung-ujungnya dalam ujung hadis Rasul mengatakan, yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari Islam seperti anak panah melesat dari busurnya, karena mereka membaca Quran tidak sampai di tenggorokan. Maka di dunia rugi, di akhirat rugi. Ini yang ketiga. Yang keempat, hajrul Quran, jauh dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul kelak pada hari kiamat, mengadu kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku banyak di antara mereka yang mulai meninggalkan Quran. Quran ini pedoman kita. Kalau kita ingin hidup bahagia, dunia kita dan akhirat kita, kembali kepada Quran. Karena Allah yang mengatakan, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dalam ayat yang lain, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Artinya Quran itu membawa kebahagiaan. Orang kalau berpegang kepada Al-Quran tidak akan takut, artinya aman. Tidak akan sedih, artinya bahagia. Tidak akan celaka, artinya dapat hidayah. Tidak akan tersesat, artinya ada petunjuk bagi dia. Nah, ketika Al-Quran ditinggalkan, mulai di dunia kita sudah banyak masalah, di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan masalah lebih banyak lagi. Maka ini yang keempat. Yang kelima, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tidak ada dosa yang disegerakan di dunia sebelum akhirat kecuali uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kata Rasul, ma min dzambin akhra an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya qabla al-akhirah, al-baghy wa qati'atur rahim. Tidak ada dosa yang disegerakan Allah bagi pemiliknya di dunia sebelum akhirat melebihi daripada memutus silaturahim dan melakukan kezaliman. Memutus silaturahim yang paling bahaya adalah ketika seorang anak durhaka kepada orang tua. Itu paling bahaya, memutus silaturahim. Lihat di sini Rasul mengatakan di dunia akan disusahkan, di akhirat lebih disusahkan lagi. Ini yang kelima. Yang keenam, az-zulmu kezaliman. Berdasarkan hadis ini dan hadis tentang orang-orang yang dianggap bangkrut oleh Nabi SAW pada hari kiamat. Ketika Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di antara umatku? Sahabat mengatakan, orang yang bangkrut ya orang yang gulung tikar usahanya, orang yang tidak punya uang. Polos saja sahabat menjawab. Tapi Rasul mengatakan bukan itu maksudnya, tetapi orang-orang yang membawa pahala puasa, pahala solat, pahala zakat kelak pada hari kiamat. Di satu sisi dia pula kemudian mencaci maki orang, menuduh orang, mengambil harta orang, menumpahkan darah orang, memukul orang dan begitu seterusnya.
maka mereka akan didatangkan antara orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Kata orang yang dizalimi, kamu di dunia menzalimi saya, mana pahalamu? Akhirnya barter pahala dan dosa. Ketika sudah tidak ada pahala karena diberikan kepada orang, rupanya orang-orang yang dizalimi masih banyak dan mengatakan, aku tidak bisa memberikan pahala kepadamu, pahalaku sudah habis. Maka orang-orang yang dizalimi mengatakan, tidak ada masalah, kamu tidak memberikan pahala kepadaku, cukup engkau tanggung dosaku saja. Itulah bangkrut, pahalanya hilang, dosa pula orang ditanggung dia. Kalau dalam bahasa pengusaha itu modalnya hilang, hutang pula numpuk. Itu orang bangkrut. Nah, ini orang-orang zalim ini di dunia saja mereka tidak akan tenang, orang zalim itu. Karena Rasul yang mengatakan, fattaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati doa orang yang dizalimi itu, antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang, kata Rasul. Kalau doa dia tanpa penghalang, berarti di dunia saja orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan kecelakaan. Betapa banyak orang-orang yang zalim di dunia ini, mereka merasakan buah dari kezalimannya. Yahya al-Burmuki pada zaman Khalifah Harun al-Rashid, dia dipenjarakan karena kasus. Anaknya kemudian ngomong sama bapaknya dalam penjara itu dan mengatakan, ya Abi, setelah kita diberikan kekuasaan, kita hidup enak, kita hidup senang, dihormati orang, sekarang kita dalam penjara gelap seperti ini, kira-kira apa masalahnya? Maka bapaknya mengatakan, ya bunai, da'watul madlum. Boleh jadi ini doa orang yang kita zalimi semasa kita jadi penguasa. Mungkin ada kebijakan kita yang salah, kemudian tersakiti orang, mengangkat tangannya ke langit, inilah hasilnya. Lihat di dunia saja, orang-orang yang zalim itu akan merasakan akibatnya tuh. Apalagi di akhirat gitu ya. Kemudian yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intihak hurumatillah. Intihak hurumatillah itu artinya sembunyi-sembunyi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah, nanti pada hari kiamat akan datang menghadap Allah seorang laki-laki membawa pahala sebesar gunung Tihama. Besar gunung Tihama. Tiba-tiba kemudian fayaj'aluha Allah haba'an mansura. Allah jadikan pahala itu haba'an mansura, hilang, seolah-olah tidak tersisa. Kemudian sahabat bertanya, apa mereka tidak sholat, tidak puasa? Apa mereka tidak ada ibadah? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, mereka ahli ibadah. Lalu kenapa kemudian dihilangkan pahalanya? Lihat alasan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Kata Rasul, mereka sebuah kaum yang kalau mereka bersendirian nih, tidak ada manusia yang melihatnya, mereka pun berani merobek-merobek kehormatan Allah, alias maksiat sembunyi-sembunyi. Betapa banyak di zaman sekarang ini maksiat sembunyi-sembunyi dengan cara apa? Pakai handphone lah, apalagi sendiri-sendiri, entah apa yang ditonton, entah apa yang disebar, entah apa yang ditulis, entah apa yang dilihat, kita tidak tahu. Bahkan terkadang samping-sampingan kita tidak tahu dia sedang apa. Na'udzubillah kan itu. Ini yang ke-7. Yang ke-8, al-kadhibu wal-ghibatu wan-namimah. Dusta, ghibah dan namimah. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian jangan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati jangan berdusta, karena dusta itu mengantarkan kepada fujur. Fujur itu fajr, orang jahat, kejahatan, dan kejahatan itu mengantarkan kalian ke neraka. Begitu juga namimah dan ghibah. Ketika Nabi SAW lewat di sebuah kuburan, Rasulullah SAW diperdengarkan ada 2 kuburan yang sedang diazab.
Kemudian Rasul memangkas pokok kurma, kemudian dibelah menjadi dua, kemudian letakkan di dua kuburan itu. Kata Rasulullah, mudah-mudahan dengan dua pelepah kurma yang kubelah ini sebelum kering bisa meringankan azab keduanya. Adapun salah satunya, kata Rasul, fa innahu yamshi bin namimah. Ini yang salah satu diazab ini karena ketika di dunia suka namimah, mengadu domba ke sana kemari, ya, ataupun ghibah. Ghibah jelas, ya. Kemudian yang nomor 9, syurbul khamri. Orang yang tidak bisa meninggalkan khamr. Nabi SAW mengatakan, man syaribal khamra wa sakira lam tuqbalahu salatu arba'ina sabahan. Siapa yang minum khamr sampai mabuk, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. 40 hari salat orang peminum khamr tidak akan diterima. Wa in mata dakhalan nar, kalau dia mati masuk neraka. Fa in taba taballahu alaihi, kalau bertobat Allah berikan tobatnya. Wa in ada, kalau dia sudah tobat kok minum lagi, fa syariba fa sakir, sampai mabuk, lam tuqbal lahu salatu arba'ina sabahan, salatnya tidak akan diterima lagi 40 hari. Fa in mata dakhalan nar, kalau dia mati masuk neraka. Fa in taba taballahu alaihi, kalau dia bertobat Allah terima lagi tobatnya. Fa in ada fa syariba fa sakir lam tuqbal lahu salata arba'ina yawman, kalau diulang lagi, minum lagi, mabuk lagi, salatnya 40 hari tidak diterima. Kemudian fa in mata dakhalan nar, fa in taba taballahu alaihi, kalau dia mati masuk neraka, kalau taubat Allah terima taubatnya. Wa in ada, ini sudah 3 kali nih, ya. Tobat, minum, tobat, minum. Keempat kalinya kata Rasul, wa in ada kana haqqan 'ala Allah an yusqiyahu min radghatil khabal yaumal qiyamah. Kalau sudah tobat, kemudian minum lagi, tobat lagi, minum lagi, tobat lagi, minum lagi yang keempatnya, maka Allah sudah punya hak untuk memberi minum dari radghatil khabal yaumal qiyamah. Sahabat bertanya, apa minuman radghatul khabal itu ya Rasulullah? Isaratu ahlin nar, darah dan nanah penduduk neraka, itulah minumannya. Naudzubillah. Ini di akhiratnya. Di dunia jelaslah orang mabuk tengurusa, paling rendah kepalanya pusing tuh, paling tinggi tidur disolokan. Apalagi orang nggak sadar orang mabuk tuh kan. Dan yang terakhir al-kibru, kesombongan. Sombong itu menghancurkan manusia di dunia dan di akhirat. Fir'aun lihat sombong, dihancurkan. Namrud sombong, dihancurkan. Qarun sombong, dihancurkan. Semua mutakabbirun, orang-orang yang sombong di dunia itu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kesombongan itu ridanya Allah. Kesombongan itu hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak sombong melebihi Allah. Karena di antara nama-nama Allah itu Al-Mutakabbir. Dan nanti pada hari kiamat, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalal dzar. Bayangkan, dibangkitkan orang yang sombong itu, badan mereka sekecil semut.